Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi hal yang berbeda karena untuk kali ini kita membicarakan satu manfaat yang luar biasa bagi perindustrian dan juga perdagangan di Kabupaten Malang. Selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Kami saat ini memiliki satu tekad yang sangat luar biasa, sama halnya dengan tamu-tamu kita di podcast. Meskipun saat ini kita bertamu, tapi tetap akan menjadi satu bagian dalam ruang tamu untuk membicarakan banyak hal, tentunya untuk manfaat dari gempur rokok ilegal dengan anggaran yang seharusnya ini bisa menjadi satu knowledge atau pemahaman bagi masyarakat di Kabupaten Malang bahwa ini semua ada manfaatnya dan sangat luar biasa untuk manfaatnya bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Malang. Kami saat ini ada tamu 3 orang yang begitu luar biasa karena akan memberikan penjelasan terkait dengan manfaat dari dana DBHJHT tahun anggaran 2025 yang nanti akan dikelola oleh Disperindak, atau pasti ini menjadi satu nilai tambahan bagi Anda biar tidak bertanya-tanya ini anggarannya kemana, biar jelas. Ada dari Bea Cukai Bu Agnia, apa kabar Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik Mas Mario. Ini yang terbaiknya juga karena berbicara dengan terkait industri dan juga perdagangan langsung sama Bu Astri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat selalu ya? Sehat. Sehat selalu. Dan one and only dari Kejaksaan, Mas Fikri. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, harus ada luar biasanya ya? Iya, biar harus semangat, ada luar biasa. Biar semangat. Oke, dalam pembahasan terkait dengan dari anggaran untuk bagi hasil cukai tembakau ini tentu banyak manfaat yang bisa dirasakan. Kalau tidak salah ada beberapa bidang begitu yang akan mendapatkan manfaat ini ya. Kali ini kita membahas terkait dengan manfaat itu bagi industri dan juga perdagangan yang ada di Kabupaten Malang. Ini kalau kita melihat dari pemanfaatan secara maksimal, kalau dilihat dari pedoman, tentu adalah dari pemerintah pusat ya Bu Agni ya. Tapi secara globalnya seperti apa Bu Agni? Penjelasan khususnya. Iya baik Mas Mario, jadi untuk penggunaan dana bagi hasil ini diatur dalam PMK nomor 72 tahun 2024 ya. Di mana untuk DBH CHT itu untuk digunakan dalam membiayai program, ada yang pertama itu untuk peningkatan kualitas bahan baku. Yang kedua untuk pembinaan industri ya, ketiga pembinaan lingkungan sosial, pemberantasan BKC dan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ditentukan oleh ketentuan menteri. Demikian. Jadi sudah ada panduannya, ada pedomannya. Untuk hal ini kita membahas tentang industri. Pada titik poinnya apa Bu? Ya, jadi kalau untuk program pembinaan industri ini khususnya yang digunakan sebagai dukungan untuk kesejahteraan masyarakat, bidang Kesmas ya, yang mencakup 50% penggunaan DBH itu kita di aturan sudah menggunakan patokan bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah pertama itu registrasi mesin printing. Ya, yang kedua pendataan industri hasil tembakau. Kemudian penyediaan atau pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau. Dan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM pada usaha industri hasil tembakau. Dan kita juga membentuk, mengelola dan mengembangkan kawasan industri atau sentra atau juga bisa dikatakan sebagai aglomerasi kawasan industri hasil tembakau. Ya. Jadi itu sudah jelas, patokannya sudah ada. Dasar aturannya sudah ada. Ya. Berarti tertuju pada pengaplikasiannya di masyarakat. Langsung geser sebelah kanan ya, sama Bu Asri. Mau nggak Bu Asri silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Agnia dari Bea Cukai bahwa dasar kita melaksanakan itu sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2024. Pengaplikasiannya sesuai dengan dasar tersebut kita ada 2 bidang yang kita lakukan, yaitu di bidang penegakan hukum dan bidang kesejahteraan masyarakat. Untuk bidang penegakan hukum ini kita melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu salah satunya adalah untuk pendataan mesin printing dan kemudian sistem pelaporannya. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat ini kita lakukan kegiatannya itu adalah pelatihan giling rokok. Kegiatan ini kita
kita khususkan untuk kegiatan itu, kita tangkap dari kebutuhan IHT yang ada di Kabupaten Malang ini. Sampai dengan saat ini ada 112 perusahaan rokok di Kabupaten Malang. Mereka semua membutuhkan kegiatan itu karena kita mengelola dana bagi hasil cukai, sehingga harus kita harus sesuai dengan rule-nya, dengan rule-nya itu perusahaan-perusahaan mengajukan permohonan untuk kegiatan pelatihan giling itu. Oke, ada pembagiannya strata dari perusahaan itu, perusahaan besar, perusahaan kecil, atau semua? Dari perusahaan besar, kemudian ada beberapa perusahaan yang mulai berkembang, muncul, itu kita tangkap kebutuhan mereka. Kalau perusahaan besar pastinya perusahaan besar itu sudah punya karyawan yang ahli yang ahli untuk pelatihan gilingnya, dan kita menangkap pastinya perusahaan itu kan ada keluar masuk karyawannya. Karyawan baru ini kita latih untuk pelatihan gilingnya. Sesuai spek mereka sehingga dana bagi hasil cukai mereka mengeluarkan dan kita mengembalikan dalam bentuk kegiatan. Hingga saat ini sudah berapa kali pelatihan, Bu? Tahun ini kita melaksanakan kegiatan sekitar 21 kali untuk tahun 2025. Saat ini untuk kegiatan giling, pelatihan giling itu masih ada dua kali kegiatan. 2 kali kegiatan ini. Dan itu antusias dari... Sangat antusias sekali karena perusahaan-perusahaan rokok ini notabene ya kita anggap itu mereka sudah siap pakai nantinya kan. Jadi langsung gitu aja, Bu ya? Iya. Sudah ready lah untuk ready to use untuk ready to use. Kalau sudah seperti itu, ini terkait dengan pengawasannya tentu ada di sebelahan jenengan ya, Mas Fikri ini ya. Nah, pengawasannya dari kejaksaan seperti apa, Mas? Apalagi terkait dengan bidang untuk industri dan juga perdagangan. Tadi disebutkan ada 100-an lebih untuk industri itu. Ini pengawasannya seperti apa nanti? Ya, terima kasih. Ya, kalau kita kembali lagi kan kejaksaan itu kan domisilitasnya kan penuntutan pada pokoknya. Tapi ada bidang yang lain, ada intelijen, ada bidang tata usaha negara, bidang umum. Tapi pada pokoknya adalah kita di kejaksaan itu adalah selalu mensupport dari stakeholder yang ada, pemerintah daerah, seperti dinas perindustrian, dinas pertanian, dinas kesehatan, terkait bahwasannya bagaimana dana yang telah didapatkan itu dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat. Karena kembali lagi ini kan artinya kan apa ya, untuk bisa memberikan added value, skillful kepada masyarakat yang lainnya belum memiliki kemampuan keterampilan. Karena saya kira ketika masyarakat misalnya kayak dinas pendidikan Ibu jelaskan barusan, ini kan akan memberikan keterampilan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan kemampuan skill yang lebih baik di industri ini. Terus di kita pengawasannya adalah bagaimana biar kegiatan-kegiatan itu terlaksana dengan baik dan tidak ada gangguan. Karena memang mungkin beberapa waktu ini kan lagi rame ya terkait dengan hal-hal yang ada mungkin yang bisa mengganggu dalam kegiatan itu dari faktor eksternal. Artinya kan itu kan mengganggu proses, artinya kan kita sudah selesai dengan prosedur nih, tetapi ada aja yang mengganggu. Mungkin di waktu lalu mungkin memang sudah ada, tetapi kan bedanya di era sekarang itu kan adanya sosial media. Bagaimana sosial media itu merubah tatanan informasi yang sangat cepat. Apa yang kejadian misalnya ada yang mengganggu misalnya kegiatan pelatihan, ternyata ujuk-ujuk ada yang mendatangi. Itu kan dulu kan tidak kita banyak ketahui. Ya, tapi ini fakta ya? Banyak. Oh banyak. Lah hal-hal yang seperti itu bisa memberikan bahwasanya ketika masyarakat bisa melaporkan kepada kita kejaksaan atau kepolisian bagaimana kita untuk menindak itu. Kenapa? Karena kan kasihan, artinya kan kegiatan yang tujuannya baik bisa terhambat. Misalnya nggak boleh masuk, misalnya kan. Itu bagi saya itu akan mengangkat proses bisnis di mana tujuan dari kegiatan itu dan hasil itu harus berjalan sesuai dengan target, tetapi karena ada hambatan dari para oknum-oknum tadi yang bikin ulah atau gaduh menjadikan kegiatan itu tidak terlaksana dengan baik. Lah, disinilah pentingnya bahwasanya kita sebagai support, sebagai aparat penegak hukum, kita mensupport bahwasanya jangan sampai itu terjadi. Karena bagaimana kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau disampaikan tadi ada pihak-pihak mengganggu, tapi itu terjadi faktanya
Faktanya memang seperti itu atau masyarakat masih sedikit, saya menyebutnya terlambat atau bahkan nggak melapor soal itu? Nah, sebenarnya kalau sampai detik ini di Kabupaten Malang ya khususnya, kita belum mendapat laporan itu. Oke. Tetapi di beberapa wilayah yang saya ketahui, misalnya saya kan domisili Mojokerto ya, apa itu cukup banyak. Oke. Yang mengganggu. Artinya misalnya ada kegiatan A, ternyata ujuk-ujuk datang. Misalnya paling sering kali misalnya ada orang bongkar muat misalnya kan, bongkar muat. Katanya harus ada izin setempat misalnya kan. Izinnya dari mana dasar hukumnya? Lah, kan kasihan bisnisnya kan harus proses cepat, bahwasanya dia udah bayar. Terus bagaimana roda ekonomi itu berputar? Sama dengan kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah ini, ketika misalnya kegiatan itu, tadi Ibu jelaskan ada 21 kegiatan Ibu ya. 21 kegiatan, ternyata di kegiatan itu misalnya dilakukan di daerah A lah misalnya, di Malang. Ternyata ada oknum yang mengganggu. Kegiatan itu nggak jadi terlaksana. Iya, pasti. Lah, capaian kinerjanya kan tidak tercapai. Kemudian yang dimana masyarakat yang membutuhkan pelatihan untuk ilmu itu, saya sebutnya skill atau ilmu itu tidak mendapatkan. Kasihan masyarakat yang membutuhkan itu. Makanya itulah di era sekarang kita beruntungkan itu kan sosial media. Bagi saya ketika misalnya itu terjadi di Kabupaten Malang, masyarakat bisa melaporkan baik di kepolisian atau di kejaksaan yang dimana bahwasanya itu bisa menghambat perekonomian sosial masyarakat kita. Oke, artinya menjembatani apa yang disampaikan oleh jenengan bahwa aparat hukum yang ada saat ini juga bisa peran aktifnya itu masyarakat melaporkan saja gitu ya, menjadi akrab gitu ya. Betul, kan mohon maaf kan hari ini kan semua orang kan jadi media sekarang. Iya. Semua orang jadi media, semua orang bisa bikin akun sendiri, bisa mengetek sendiri, yang dimana itu akan pengaruh. Yang penting itu kan kalau saya itu kan begini, ketek-ketek ada videonya. Ya meskipun ada istilahnya kan no viral no justice ya. Yes, betul. Sebenarnya bukan kita tuh tidak mau menindak. Kita kan jumlahnya kan terbatas. Sama lah dengan teman-teman bea cukai. Kan nggak setiap desa ada orang bea cukai. Iya kan, setiap desa. Nah, peran masyarakat itu kan di situ sekarang. Makanya kan game plan-nya dalam era sekarang itu kan sosial media. Bagi saya ketika ada hal itu divideokan aja. Paling mudah sekarang itu. Paling mudah divideokan saja. Kan jelas orangnya siapa. Kita kan nggak berasumsi lagi. Beda kalau misalnya cuman katanya dia ngetik kata-kata aja, tapi nggak ada videonya, nggak ada kalimatnya, nggak ada personnya. Lah nanti jadi masalah baru secara hukum. Tapi kalau ada rekamannya, oh beda. Kan jelas. Betul. Iya kan. Betul. Eranya sekarang itu dirinya kan itu kan. Ya mungkin kalau kita perlukan kan kalau bahasanya orang-orang sekarang itu kan post-truth lah ya gitu. Post-truth, ya, kan? Ya ini kan menarik karena zamannya udah berbeda dengan zaman dulu, dengan kita menanggapi pentingnya kolaborasi masyarakat ketika hari ini ya HP kalian itu, smartphone kalian itu gunakan dengan baik. Minimal ya buat memvideo lah ya. Jangan lupa divideokan ketika ada hal yang mengganggu terkait dengan sosialisasi atau pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai dan tembakau ini. Nah dari Bea Cukai sendiri ketika ada pelaksanaan sosialisasi bersama dengan teman-teman dari industri atau perindustrian atau Desperindak ini juga ikut terlibat di sana Bu? Hadir juga? Justru laporannya bikin video juga? Jadi kalau untuk kegiatan Kesra ini kami tidak mengampu secara langsung. Jadi langsung OPD dalam hari ini Disperindak atau Kesra yang lainnya seperti Disnaker atau Dinsos itu mereka langsung melakukan kegiatan. Nah khusus untuk Kesra yang pendataan mesin printing, terus registrasi mesin itu melibatkan kami. Karena di situ kami koordinasi data dulu untuk persiapan, lalu teknis pelaksanaan dan setelah itu kami monef untuk laporan-laporan yang didapatkan dari data di lapangan untuk kami gunakan dalam kami memproses pekerjaan dan analisa sebagainya. Gitu. Apa yang terjadi di lapangan ini ada kendala apa sih Bu? Yang mungkin ditemukan oleh Bea Cukai atau justru ini menjadi kendala besar nih?
Baik, jadi ini sangat relate sekali dalam hal pendataan mesin printing dan registrasi itu nanti kami akan bisa melihat. Jadi sejauh mana industri rokok yang sudah memiliki izin yang resmi NPPBKC itu kami punya data yang akurat berapa perusahaan-perusahaan yang memang memiliki mesin. Ya, jadi mesin ini nanti akan digunakan untuk produksi sigaret kretek mesin, SKM, ya, sigaret putih mesin, yang semuanya itu kaitannya dengan tarif cukai, kaitannya dengan jumlah produksi, dan nanti akan berhubungan dengan penerimaan. Ya, jadi apabila nanti datanya di lapangan kita bisa dapat secara akurat, otomatis kami bisa memperkirakan berapa potensi penerimaan yang akan kami terima. Gitu. Jadi termasuk juga terkait dengan perantuan anggaran dari hasil pantauan yang tadi dilakukan, yang barusan jenengan sampaikan. Kepenerimaan. Kepenerimaan. Ya, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target penerimaan dari Bea Cukai Malang itu di tahun 2025 ini adalah 31 triliun rupiah. Okay. Dan sampai kemarin di akhir Mei itu sudah terrealisasi 11 triliun atau sekitar 36,52%. Tinggal 20-an lagi, Bu ya. Sebenarnya bukan tinggal, Mas Mario, karena baik. Saya ganti. Banyak sekali effort juga yang harus kita lakukan, termasuk pendataan ini juga harus berjalan mulus ya, berjalan lancar, karena nanti apabila kita sudah dapatkan datanya, kita dapatkan kapasitas produksinya, itu sangat membantu kami dalam kami bisa memprediksi berapa kira-kira jumlah penerimaan nanti yang bisa kami himpun. PR besar berarti ini ya? Iya, sangat strategis. Berarti dikerjakan bukan ditinggal lagi ya? Dikerjakan, sedang diproses. Sedang diproses. Ya. Ini ada hal menariknya ketika target yang disampaikan sampai Mei, Bu ya, dari data 11 triliun, paling tidak harus ada 20 untuk mencapai target itu. Tapi kalau 2024 kemarin sudah mencapai target ya, Bu Agni? Tahun kemarin alhamdulillah sudah mencapai target di 101%. Oke, 101% dengan bulan-bulan 29 triliun. 29 triliun. Dengan bulan-bulan krusialnya di bulan apa? Bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Ya, bulan-bulan akhir semester ini sampai nanti dengan kuartal ketiga ya biasanya. Nah itu. Oke. Ini juga menjadi PR besar juga nih bagi Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan nih. Ada tanggapan tersendiri. Ini harus mencapai 20 triliun lagi nih. Bu Astri, monggo. Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat harmonis ya. Kami dari Disperindak dengan Bea Cukai. Karena kegiatan kami ini akhirnya bermanfaat juga untuk pendataan mesin printing yang nanti targetnya harus tercapai berapa. Insya Allah Bu, kalau yang kemarin itu 101%, yang sekarang karena ada peningkatan jumlah perusahaan IHT ya, ada perusahaan tambahan dari 2024 ke 2025 ini insya Allah bisa lebih dari itu. Karena Amin. Insya Allah ya, karena kalau kita lihat yang kemarin aja kan penambahan sudah ada 10 perusahaan nih, itu sudah tercapai di 101, pasti data mesin rokoknya kan pasti akan bertambah. Nah, pendataan ini kami lakukan itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Hasilnya nanti akan kita sampaikan juga pastinya untuk menambah cukai yang ada di Bea Cukai, target cukai yang ada di Bea Cukai. Oke, ini mungkin menjadi pengertian bagi masyarakat Kabupaten Malang bahwasanya pertumbuhan industri rokok di Kabupaten Malang ini cepat biasa, begitu. Ya, luar biasa. Dalam 1 tahun bisa tumbuh berapa industri, Bu? Sekarang ini sudah nambah 10 IHT. 10 IHT, cepat ya? Itu sampai di medio Januari sampai Mei? Iya, artinya begini, dengan pertumbuhan perusahaan rokok ini, tujuan dari kabupaten untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran itu tercapai. Dan kita tangkapnya dari kebutuhan keahlian ya, upskilling itu harus dilakukan, kami tangkap itu. Oke. Jadi tidak hanya sekedar masuk aja. Kalau semakin bertambah berarti semakin berkurang angka pengangguran. Pak. Betul. Buka job fair enggak Bu kira-kira Bu?
Ya kan lagi rame itu ya soal job fair. Kali aja ada job fairnya atau dari industri itu hanya beberapa saja yang diambil. Ini harusnya ada sama ketenagakerjaan juga job fair juga ya. Sama naker. Boleh menambahkan ini. Boleh silakan. Ya, jadi data kami sampai dengan akhir Mei itu jumlah pabrik HT itu sudah mencapai 155 pabrik. 155. Ya. Dan infonya di Dinas Perizinan itu masih menunggu ada kurang lebih 10 yang masih izinnya diproses. Oke. Jadi paling tidak itu ya mengurangi untuk angka pengangguran dan juga menambah, sebenarnya nilai industri ini juga termasuk tinggi ya kalau di Kabupaten Malang. Sangat potensi ya Bu ya? Sangat potensi sekali. Oke. Sepotensi besar yang ada tentu juga terkait dengan aktivitas masyarakat, interaksi masyarakat dengan aparat penegak hukum juga harus lebih intens lagi. Ini saya ingin menanyakan dari strateginya nih, agar kejaksaan tentunya dalam hal ini dengan Mas Fikri, agar lebih bersahabat tanda kutipnya ya dengan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang kita tahu betul, kebetulan kejaksaan mendapatkan rating yang tinggi terkait dengan kepercayaan masyarakat itu, apakah nanti ada strategi khusus agar masyarakat mau melaporkan? Nah, yang ilegal ini Mas Fikri. Ya, ini menarik. Kalau kita hari ini kan pencapaian untuk target bagaimana, kalau saya dengar dengan baik-baik bahwasanya target tahun lalu itu 29 T, tahun ini 31 T. Nah, ada penambahan dari perusahaan rokok baru lagi juga, ini kan menarik kan. Nah, terkait dengan rokok ilegal, ini kan apa ya, menurut saya itu kan aturan itu sudah banyak, sangat baik. Ya. Cuman memang ada beberapa hal di teknis di lapangan, menurut saya ini ini bukan pandangan dari kejaksaan ya. Iya. Pribadi ya ini ya. Disclaimer dulu ini, nanti jadi masalah ini kan. Disclaimer dulu. Itu memang harus ada perda menurut saya. Perda terkait dengan bahwasannya untuk yang bisa beli rokok itu harus menyerahkan KTP, itu satu. Oke. Ya kan. Kedua, harus ada pendataan orang yang bisa jual rokok itu siapa. Ya. Kalau kita tanpa data itu, menurut saya sudut pandang saya adalah kita akan kesulitan. Kalau ada benar peraturan daerah yang di situ, kalau karena kita ngomongin daerah ya, kita nggak ngomongin pusat ya. Betul. Itu akan menarik. Menariknya apa? Nanti bisa dihitung. Artinya bahwasanya di titik-titik mana saja siapa yang bisa berhak untuk bisa menjual rokok. Itu satu. Kedua, yang bisa membeli rokok itu siapa? Data yang menarik, ini menarik ya. Indonesia itu adalah negara nomor 5 perokok aktif. Dari 100% laki-laki Indonesia, 80% itu perokok. Termasuk yang ada di sini lah ya? Iya, itu rokok juga. Iya. Nah, menariknya apa? Kita ngomongin tentang rokok ilegal ini. Bagi saya adalah bahwasanya terkait dengan harus ada aturan, bahwasanya ketentuan bahwasanya pertama saya bisa menjual, satu. Kedua adalah bahwasanya itu tadi yang membeli. Kan mohon maaf ya, hari ini siapa aja bisa beli rokok. Lah, karena berkaitan kenapa pentingnya untuk strict di situ? Karena untuk kita bahwasanya orang biar beria belali bisa membeli rokok yang nggak ilegal. Nah, kemudian terkait dengan masyarakat yang bahwasanya untuk memberikan laporan. Hari ini bagi saya adalah karena gini, masyarakat itu pasti ya, saya pribadi pun juga mungkin juga kalau tahu hukum juga banyak ketakutannya. Contoh misalnya begini, ketika saya bikin akun, bisa bikin video, let's say lah ya, bikin video. Misalnya ada mobil membawa rokok ilegal, videonya. Diviralkan ini. Videonya itu sepintas, tidak bisa detail. Yeah. Nah, kemudian hari dia bikin laporan ngetek-ngetek kemana-mana lah hari ini kan. Betul. Ternyata ada orang yang di situ, orang itu merasa tidak terima. Dia bikin laporan. Yeah. Pencemaran nama baik lah, bla 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 macam-macam. Kan jadi proses panjang di situ. Betul. Nah, bagi saya yang pertama adalah bahwasanya tidak harus diuploadkan
secara sosial media kalau masyarakat itu tidak paham betul tentang hukum. Karena apa? Karena proses hukum itu juga ribet bagi saya ya. Baik itu perdata, baik itu pidana, apalagi perdata ya. Itu perjalanannya panjang sekali dan melelahkan. Kalau sudah berkaitan dengan hukum, bukan cuma hukum pidana ya saya jelaskan. Termasuk perdata ya di dalamnya. Betul. Lah, maksud saya ketika masyarakat ingin melaporkan bagi saya, yang pertama adalah harus ada datanya dulu. Lah, data hari ini itu video bagi saya. Lah, kalau masyarakatnya itu tidak memvideokan, misalnya merasakan, bagaimana kita bisa mengetahui? Contoh, Pak, di situ ada pembuatan rokok ilegal, let's say. Kita datang ke sana, informasinya ada, kita datang udah gak ada itu udah gak ada. Lah terus apa yang mau dilakukan penangkapan? Dia juga mau datang, udah gak ada kok, apa yang mau ditangkap di sana kan? Lah disinilah kita hari ini, bagiannya kita itu harus memahami betul. Memang paham hukum itu memang ada fiksi hukum tuh begini, semua orang tuh dianggap tahu tentang hukum. Itu faktanya secara hukum. Lah, cuman memang harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Emang kita semua itu kan bebas berpendapat menyampaikan sesuatu hal yang dia sampaikan. Dia itu harus tahu apa yang dia sampaikan itu bermuatan apakah ada konsekuensi hukumnya di kemudian hari. Jangan sampai misalnya saya ngomong begini nih, kemudian hari ada muncul persoalan hukum baru. Ya kan? Lah, bagi saya ketika Mas bertanya bahwasanya bagaimana masyarakat bisa melaporkan, bagi saya harus bikin kontennya dulu, harus ada datanya dulu, foto, video, baru data laporkan. Itu yang menarik ya kan. Sama lah kalau mungkin hari ini ya, ini di luar konteks ya, di luar konteks ini. Beberapa lalu ini kan viral di Kota Kediri. Kalau teman-teman tahu lah ya, Kota Kediri ada SMK didatengin sampai betul. Ya, ada. Itu viral sekali ya. Itu viral sekali. Yang bagi saya adalah bahwasanya pentingnya adalah sosial media yang tapi bahwasanya yang sebelum sosial media itu substansi dari video itu dulu. Lah, ketika masyarakat ada tahu kesalahan di mana, videonya dulu, nanti kan bisa dikirimkan email ke kita. Bisa kirimkan email. Lah, itu ada kontak centernya juga, bisa di WA kan juga, bahwasanya bentuk-bentuk laporannya seperti itu. Kalau dia takut mengupload secara sosial media, karena juga saya kasihan juga ketika masyarakat pakai akunnya sendiri, namanya sendiri, ngupload. Terus nanti jadi bulan-bulanan orang lain. Malah diancam. Nah, saya kan kasihan juga pribadi itu kan. Ya kecuali kalau masyarakat itu, mohon maaf ya, pinter IT misalnya, dia bikin akun anonim, konteksnya berbeda lagi ya. Tapi kan nggak semua orang melek tentang itu. Kita kan hari ini kan lebih seneng kan disuguhi. Betul. Sementing gini-gini, tapi dia kan nggak paham algoritma, pakai paham sosial media ini. Apalagi ada konsekuensi hukumnya. Lah, pentingnya bagi saya, yang pertama adalah bikin kontennya dulu, substansinya dulu. Tetapi kalau dia nggak paham takut, jangan diupload dulu. Dikirimkan bisa lihat WA, bisa email hari ini. Biar memudahkan teman-teman APH, mau dari Bea Cukai, mau dari Satpol PP, mau dari Kejaksaan, mau kepolisian itu untuk menindak. Tetapi kalau kita cuma dilaporkan, ternyata sudah nggak ada. Tapi kita nggak punya barang bukti yang menunjukkan siapa yang ada di situ, karena kita juga kebingungan. Karena kita bicara tentang hukum kan bicara tentang alat bukti, bukan bicara tentang oh katanya dia ini, kan katanya dia, kan nggak bisa hukum itu bicarakan gitu. Makanya bagi saya adalah kita menyiapkan barang buktinya dulu bagi masyarakat, karena untuk menuju Indonesia Emas 2045 kita kan masyarakat itu harus pertama paham hukum, sadar hukum. Baik. Ini sudah ada landasannya, payungnya ada, triggernya ada, ditambah juga dengan kolaborasi pemerintah Kabupaten Malang dan juga Bea Cukai. Yang menariknya adalah beberapa dari video yang sudah kita berikan kepada masyarakat terkait dengan Bea Cukai dan juga pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai ini, banyak yang penasaran sebenarnya Pak Nia. Ini Bea Cukai ini fungsinya anggarannya dikasihkan ke kabupaten,
sudah manfaatkan dengan cara apapun dan lain sebagainya. Yang penting sesuai dengan target kinerja dari Bea Cukai yang sudah ditargetkan oleh pusat. Apa seperti itu saja, Bu? Atau justru lebih rigid lagi, lebih banyak nih peran Bea Cukai nih di dalamnya? Ya, baik. Jadi kalau membahas tentang peran Bea Cukai, jadi kami itu punya 4 tugas pokok besar ya. Yang pertama, justru yang revenue collector itu paling akhir, Mas Mario. Revenue collector paling akhir? Iya, paling akhir justru. Yang pertama apa? Yang pertama itu community protector. Jadi kita melindungi masyarakat. Dari apa? Dari peredaran barang-barang berbahaya. Contohnya salah satu kalau kita ngomong DBH, ya berarti rokok ilegal. Yeah. Kenapa rokok ilegal itu harus kita berantas? Satu, jelas tidak ada pemanfaatannya buat penerimaan negara. Yang kedua, juga jelas sekali bahwa rokok yang tidak ada berizin, tidak punya NPPBKC, itu artinya tidak melewati prosedur pengecekan atau uji lab yang sesuai dengan semestinya. Yeah. Tar nikotinnya berapa, kandungannya apa, kita juga harus waspada. Betul. Karena siapa tahu di dalamnya itu ada zat adiktif yang dimasukkan oleh oknum tertentu yang nantinya bisa merusak generasi muda. Yeah. Ya, itu community protector sudah. Yang kedua industrial assistance dan trade facilitator. Di situ kita memberikan fasilitas perdagangan, memberikan tarif-tarif fasilitas untuk kemajuan industri dan perdagangan, termasuk juga UMKM di situ di dalamnya. Dan kita juga kolaborasi, kami Bea Cukai juga dengan Dinas Perindustrian, Diskopinda.